Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nurjan Zahra dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan dengan NIM 2418176. Dan dalam video ini saya akan membahas tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan implikasinya terhadap hak kesehatan warga negara Indonesia. Topik ini penting karena menyangkut kesejahteraan dan hak dasar seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum tertinggi di Indonesia. Sejak masa reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan. Salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak untuk memperoleh layanan kesehatan. Sebelum diamandemenkan, Undang-Undang 1945 belum secara tegas mengatur hak atas kesehatan. Tapi setelah amandemen, terutama di perubahan kedua pada tahun 2000, hak kesehatan warga negara ditegaskan sebagai bagian dari HAM. Dalam Undang-Undang 1945, hasil amandemen, hak atas kesehatan diatur dalam pasal 28H ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Ini artinya kesehatan bukan lagi sekedar kebutuhan sosial, tetapi sudah menjadi hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Dari perubahan pasal ini muncul beberapa implikasi besar. Pertama, negara memiliki kewajiban menyediakan layanan kesehatan untuk seluruh rakyat. Kedua, masyarakat punya dasar hukum untuk menuntut hak mereka bila layanan kesehatan tidak terpenuhi. Ketiga, pemerintah harus membuat kebijakan yang menjamin akses kesehatan yang adil dan merata. Contohnya, lahirnya BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional JKN adalah bentuk implementasi dari pasal ini. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar juga mendorong lahirnya berbagai undang-undang turunan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga tanpa memandang status ekonomi memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Walau jaminan konstitusi sudah kuat, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan. Misalnya, pelayanan di daerah terpencil masih kurang. Banyak masyarakat yang belum paham hak kesehatannya. Masalah sistem BPJS yang sering dikeluhkan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar bukan jaminan otomatis, tapi harus dibarengi kerja nyata dari pemerintah dan partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakatnya yaitu di bidang kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Disebutkan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan diatur oleh pemerintah, sehingga perlu adanya jaminan terhadap kesehatan masyarakat. Hal itu dilaksanakan pemerintah dengan melaksanakan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau SJSN. Pemerintah di dalam melaksanakan jaminan kesehatan membentuk aturan yang berbentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. 2000 years later. Di dalam literatur terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam menyebut hak atas kesehatan, yaitu hak asasi atas kesehatan, hak atas kesehatan, atau hak memperoleh derajat yang optimal. Dengan kata lain, penyebutan hak atas kesehatan masih berbeda-beda antara satu penulis dengan penulis lain, sehingga istilah tersebut belum disepakati secara umum.
Perbedaan istilah yang digunakan tersebut membawa implikasi kepada ketidakjelasan tentang ruang lingkup hak atas kesehatan. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan hak atas kesehatan? Secara sederhana, hak atas kesehatan memang akan mengaitkan manusia dengan kesehatan. Namun demikian, pengertian kesehatan juga dapat diartikan dalam arti luas atau sempit, sehingga memunculkan pertanyaan kesehatan yang mana sebagai HAM. Kesehatan antara lain dapat bermakna kesehatan dalam arti fisik, jasmani, dan rohani, jiwa atau mental. Selain itu, aspek yang berkaitan dengan kesehatan juga banyak seperti pelayanan, akses, fasilitas, dan sebagainya. Dengan demikian, sulit untuk menentukan apa yang termasuk ke dalam hak atas kesehatan. Peristilahan tersebut juga berbeda dalam instrumen internasional yang mengatur HAM pada umumnya dan hak atas kesehatan pada khususnya. Mempertimbangkan keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial untuk memenuhi hak atas kesehatan dan hak atas pelayanan kesehatan bagi semua warga negara tersebut, maka pemerintah menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional dalam bentuk asuransi sosial sejak bulan Januari tahun 2014 dan ditargetkan pada tahun 2019. Seluruh warga negara telah terpenuhi dan terlindungi hak mereka atas kesehatan dan pelayanan kesehatan atau disebut dengan JKN Semesta. Untuk mencapai target JKN Semesta tersebut, maka pemerintah menerbitkan suatu kebijakan yang mewajibkan semua warga negara terdaftar sebagai peserta JKN. Warga negara yang mampu harus membayar secara mandiri iurannya, sementara warga negara yang tergolong sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu akan didaftarkan oleh pemerintah dan menjadi penerima bantuan iuran, selanjutnya disingkat PBI. Hingga saat ini masih banyak kelompok masyarakat dan tergolong fakir miskin orang tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta JKN PBI. Terdapat beberapa faktor penyebab masyarakat miskin dan tidak mampu ini tidak terdaftar JKN PBI. Pertama, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berhak sebagai peserta JKN PBI, sehingga mereka tidak memperjuangkan hak mereka. Kedua, mereka tahu bahwa mereka berhak menjadi peserta JKN PBI, akan tetapi mereka tidak tahu kemana harus mendaftarkan dirinya. Sebagai kesimpulan, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak kesehatan warga negara. Tapi tugas kita bersama adalah mengawal pelaksanaannya agar benar-benar dirasakan seluruh rakyat. Mari kita menjadi bagian dari masyarakat yang sadar akan hak kita, khususnya hak atas kesehatan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine